Baby pimpin kita dalam doa. Kita semua dipersilakan untuk berdiri. Silakan duduk. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Eustasia Inabaret. Hadir Ibu. Febrianto Amasira. Hadir Bu. Felicitas Evantian Awe. Hadir Bu. Dari Gabriel Deposenti. Hadir Ibu. Baik, semua hadir ya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini dengan tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, dan pelajaran yang ketiga. Dengan tujuan pembelajaran, dengan mengamati video, siswa mampu menuliskan manfaat energi angin dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang berikut, dengan mengamati video, siswa mampu melakukan percobaan dan menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi angin menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Yang berikut, dengan mengamati video, siswa mampu menganalisis informasi dari teks visual yang diamati dan menuliskan gagasan pokok dari teks dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Baik, ketika kita di luar atau di mana saja kita berada, mengamati, biasanya rambut kita itu akan bergerak. Nah, dengan adanya gerakan pada rambut itu disebabkan oleh apa? Yang tahu angkat tangan. Debbie. Angin. Sira. Angin ya. Kita semua tahu ketika rambut kita bergerak itu karena adanya angin. Baik. Kita semua di dalam sini siapa yang sudah lihat kincir angin? Female. Sudah pernah lihat atau belum? Sudah. Lihatnya di mana? Di TV. Yang lain sudah pernah lihat? Sudah pernah ya? Nah, untuk itu sekarang kita akan menyimak video supaya kita tahu fungsi atau manfaat dari kincir angin itu untuk apa saja. Untuk itu kita semua simak video yang akan Ibu tayangkan di depan sini. Kincir angin berputar karena tertiup oleh angin. Lalu, apakah sebenarnya angin itu? Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara. Udara mengalir dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Pergerakan udara inilah yang kita rasakan dan bisa kita lihat lewat benda-benda yang diterpanya. Benda-benda yang diterpa angin itu akan bergerak mengikuti arah angin itu bergerak. Tanpa kita sadari, ternyata angin menyimpan energi yang besar. Energi tersebut dihasilkan dari pergerakannya. Energi angin tersedia sepanjang masa. Oleh karena itu, angin juga termasuk sumber energi alternatif. Salah satu keuntungan penggunaan angin sebagai sumber energi alternatif adalah mereka pergi dan pulang melaut menyesuaikan
berkaitan dengan arah bertiupnya angin. Generator listrik adalah pembangkit energi listrik. Kincir angin modern disebut juga turbin angin. Pembangkit listrik yang memanfaatkan energi angin dikenal dengan nama pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Kita patut bangga karena Indonesia sudah mulai memanfaatkan angin dengan membangun pembangkit listrik tenaga bayu. Senang tidak nonton video tadi? Senang. Baik, tadi video tadi itu dia menjelaskan tentang manfaat daripada apa sih, Beb? Kincir angin. Nah, manfaat daripada kincir angin. Coba ini siapa, Evan? Tadi di sini dia jelaskan manfaat daripada angin tadi itu untuk apa tadi? Mendorong perahu. Membantu nelayan untuk pergi ke laut dan pulang dari laut. Nah, pada saat pergi ke laut itu ada angin darat. Jadi angin darat itu dia bertiup dari darat ke laut sehingga dia akan membawa para nelayan itu ke laut. Sedangkan esok harinya dia pulang dari laut ke darat, maka akan adanya angin laut. Angin laut itu dia bertiup dari laut ke darat. Untuk itu sekarang kita akan mempraktekkan, nanti kita akan melakukan percobaan bagaimana sehingga kincir angin dari kertas itu dia bisa berputar dan juga kincir angin dari plastik. Nanti kita akan mempraktekkan, setelah dipraktekkan kamu akan mengerjakan LKPD yang berkaitan dengan persamaan dan perbedaan dari kincir angin dari kertas dan juga kincir angin dari plastik. Di cara untuk membuat kincir angin. Angin dari kertas. Alat dan bahan yang diperlukan adalah lidi atau sumpit kayu, gunting, lem, kertas berbentuk persegi, jarum atau pin atau paku payung. Sudah disiapkan semua toh? Ambil kertas lalu ikuti instruksi pada gambar. Nanti kalian bisa membuat ini dari kertas. Setelah baling-baling kertas siap, tempelkan ke ujung sumpit menggunakan jarum. Lalu pastikan baling-baling itu bisa berputar. Bahannya sudah lengkap kah itu? Jadi kamu akan mempraktikkan cara untuk membuat kincir angin dari kertas. Nah, jadi nanti ibu akan bagikan lembar kerja untuk dikerjakan. Jadi setelah kamu praktik, nanti kamu amati persamaan dan juga perbedaan yang nanti kamu kerjakan pada lembar kerja peserta didik. Nah, di sini nanti ibu bagikan ada lembar kerja yang nanti kamu kerjakan. Untuk itu ibu bagikan setelah kamu mempraktekkan bagaimana caranya untuk membuat kincir angin. Nanti pada lembaran kerja ini juga ada petunjuk yang nanti kamu ikuti untuk membuat kincir angin dari kertas. Bisa angkat tangan lalu tanyakan ke ibu ya. Garis dari ujung sudut ini ke sini. Rasakan tangan ini. Ini.
hasil dari kelompok baby punya, ini female punya, nah, ini Pati punya. Nah, jadi semua sudah bisa buat kincir angin ya. Nah, sekarang kita akan keluar di luar untuk bisa membuktikan bagaimana kincir angin itu berputar kalau adanya angin. Nah, kalau kita di dalam ruangan sini, kita pegang begini kincir angin yang kamu buat tadi itu dia berputar atau tidak? Tidak. Tidak toh? Nah, maka sekarang kita keluar membuktikan bahwa kincir angin yang kalian buat itu dengan adanya angin dia bisa berputar atau tidak ya? Oke, kita semua keluar di luar ya. Kalian masing-masing akan memegang kincir angin yang tadi kalian praktikkan. Coba kalian perhatikan. Perhatikan, ketika angin bertiup, maka kincir angin itu dia apa? Berputar. Dia berputar itu karena adanya Angin. Kalau ketika angin tidak bertiup itu kamu lihat dia berputar atau tidak? Tidak. Coba jalan. Angin semakin kencang maka dia berputarnya semakin kencang toh itu. Iya tidak, perhatikan. Kalau angin bertiup kencang maka putarannya semakin kencang. Nah, kalau ketika angin tidak bertiup maka dia tidak berputar. Dia berputar tetapi tidak seperti yang tadi, yang angin yang kencang tadi. Nah, ketika angin tidak tiup dia tenang saja toh itu. Nah, itu. Jadi setelah kalian amati ini, kita akan mengamati kincir angin yang dibuat dari botol plastik. Nah, sudah perhatikan semua atau itu? Nah, untuk itu sekarang kita kembali ke dalam ruangan. Kita anak-anak, tadi kita sudah melakukan percobaan di tempat yang adanya Angin. Kalian sudah amati tadi toh itu? Sudah. Ketika angin bertiup dengan kencang, maka kincir angin itu dia berputar lambat atau cepat? Cepat. Kalau ketika tidak ada angin, berarti dia berputar atau tidak? Tidak. Itu. Tadi kamu sudah melakukan percobaan dengan kincir angin yang terbuat dari kertas. Baik, perhatikan di sini, di dalam botol ini ada baling-balingnya. Baling-baling atau ini turbin. Turbin. Jadi ketika air jatuh di dalam sini, maka dengan sendirinya baling-baling ini akan berputar. Nah, untuk itu sekarang kita semua keluar di luar, tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi jaga jarak ya. Nah, kita hanya mengamati saja. Nah, itu nanti di luar ada cara di bawah keran air. Jadi ketika kita buka keran air, maka dengan sendirinya dia akan berputar. Untuk itu kita semua keluar sehingga kita bisa amati. Yang dari botol plastik ini dia akan berputar ketika air dari keran ini jatuh ke baling-baling ini, dia akan berputar atau tidak. Kita sama-sama perhatikan ya. Ketika air kita tutup, itu dia berputar atau tidak? Tidak. Tidak toh? Nah, coba ini siapa nih? Ini Cesar. Terus buka airnya.
masuk ke dalam. Perhatikan di sini. Nah, tadi kita sudah praktekkan kincir angin dari kertas dan juga kincir angin dari botol plastik ya. Nah, putaran kincir paling kencang itu adalah kincir yang dialiri oleh air dari keran. Sedangkan kincir angin dia hanya dapat berputar saat angin bertiup. Bisa mengerti tidak ini? Bisa. Jadi paling-paling pada kincir yang berputar itu menggerakkan benda. Nah, jadi kincir yang paling kencang itu adalah kincir yang dialiri oleh air. Air itu dia keluar itu tanpa henti. Air itu dia keluar, kalau kita tutup airnya baru kincir itu dia bisa berhenti. Kalau selama air itu kita belum tutup berarti dia tetap berputar. Beda dengan kincir angin yang dimanfaatkan dari angin. Itu dia hanya berputar ketika angin bertiup. Kalau tidak ada angin berarti kincir angin itu dia berputar atau tidak? Tidak ya. Kalau tidak ada angin berarti kincir angin itu dia tidak berputar. Untuk itu putaran kincir yang paling kencang itu adalah putaran kincir yang dialiri oleh apa? Air. Oleh air. Nah, baik, coba perhatikan video yang ditayangkan di depan. Tadi kan kalian juga membuat kincir angin dari kertas. Itu akan bertiup ketika akan berputar ketika angin bertiup. Nah, adik-adik kalian bisa juga letakkan ke kipas angin nih, pasti akan berputar. Nah, kincir angin ini juga termasuk dalam alternatif penggunaan bahan bakar fosil. Lalu manfaat kincir angin berikutnya bisa membantu proses pemotongan kayu, membantu mengalirkan arah air sebagai pompa air dan penyalur air, dan membantu proses penggilingan padi. Jadi ini adalah manfaat kincir angin bagi manusia dan kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan untuk kincir air yang tadi ya. Nah, kincir air tadi manfaatnya sebagai sumber energi bagi pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua, digunakan untuk kepentingan irigasi atau pengairan. Yang ketiga, banyak juga digunakan sebagai alat penggiling hasil pertanian. Ternyata sistem kerjanya hampir sama, manfaatnya hampir sama dengan kincir angin. Digunakan juga sebagai alat pengering laut. Nah, ini termasuk dalam manfaat kincir air, yaitu sebagai objek wisata. Halo. Hai. Masih semangat? Masih. Baik. Untuk pembelajaran hari ini kita dengan materi dan juga melakukan percobaan tadi. Sebelumnya Ibu sudah bagikan lembar kerja yang ada pada kalian ya. Lembaran kerja yang sudah Ibu bagikan tadi. Di situ ada LKPD 1, LKPD 2, 3, 4, dan 5. Untuk materi yang pertama tadi, silakan kalian akan mengerjakan LKPD 1 dengan 2. Terus untuk LKPD 3-nya itu laporan kegiatan percobaan yang tadi kamu sudah buat ya. Nah, laporan percobaan di situ ada nama percobaan tadi apa, tujuan. Nah, itu untuk LKPD 3 dan juga LKPD 4. Itu diskusikan pertanyaan bersama teman. Jadi sudah dalam posisi seperti ini, nanti diskusi bersama dengan teman, lalu silakan tuang berapa pertanyaan yang ada pada kolom yang Ibu sudah siapkan pada LKPD. Dan nanti jawabnya ada di lembaran ini. Silakan. Baik anak-anak, untuk LKPD 1 sampai dengan LKPD 4, kalian sudah kerja ya? Sudah semua toh? Sudah toh? Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan tentang informasi penting dari teks visual. Teks visual itu seperti apa? Teks visual itu adalah teks yang bergambar.
juga kita sedang membaca teks. Untuk itu, Ibu contohkan misalnya ada gambar anak-anak sedang bermain kincir angin. Perhatikan di sini. Kita lihat pada gambar anak-anak sedang bermain kincir angin itu kita samakan dengan gagasan pokok. Gagasan pokok dari teks visual. Itu kita lihat anak-anak sedang bermain kincir angin. Tadi Ibu contohkan misalnya di dalam gambar itu anak-anak sedang bermain kincir angin. Anak-anak sedang bermain kincir angin itu merupakan gagasan pokok. Jadi pada saat kita melihat gambar, maka pada saat itu juga kita sedang membaca gambar. Dari gagasan pokok tersebut, anak-anak sedang bermain kincir angin tersebut bisa kita kembangkan menjadi sebuah paragraf. Nah, Ibu contohkan misalnya anak-anak sedang bermain kincir angin. Mereka tampak senang melihat kincir angin berputar. Jadi kalimat yang berikutnya itu merupakan kalimat penjelas. Sedangkan gagasan pokoknya itu ada pada awal paragraf. Lanjutannya, kincir angin tersebut terbuat dari kertas. Kincir tersebut berputar ketika tertiup oleh angin. Makin kencang angin bertiup, maka makin kencang pula kincir itu berputar. Nah, jadi yang penjelasan itu hanya penjelasan dari gagasan pokok tadi. Anak-anak sedang bermain kincir angin. Sehingga kalimat penjelasannya itu kincir angin itu terbuat dari kertas, dia bisa berputar karena tertiup oleh angin. Untuk itu, pada lembaran kerja ini yang Ibu bagikan tadi itu, Ibu sudah siapkan pertanyaan sebuah paragraf. Nah, nanti di dalam paragraf itu kamu akan menentukan gagasan pokok dari paragraf tersebut. Nah, untuk itu sekarang kalian akan kerjakan di bagian LKPD yang kelima itu tentang bagaimana kamu akan menuliskan gagasan pokok dari sebuah paragraf. Silakan. Halo. Kita sudah melewati beberapa tahap kegiatan kita hari ini. Mulai dari pertama melakukan percobaan dan juga mengerjakan LKPD. Untuk itu, tapi sebelum kita tutup, Ibu akan bagikan lembaran evaluasi. Nah, jadi nanti lembaran evaluasi itu nanti kamu akan mengerjakannya. Setelah itu mengerjakannya secara mandiri, masing-masing kerja, bukan secara berkelompok begini, bukan secara berpasangan. Tadi LKPD tadi itu melalui diskusi, maka kamu mengerjakannya dengan teman. Tetapi untuk lembaran evaluasi ini nanti dikerjakan secara mandiri atau masing-masing kalian akan mengerjakan sendiri. Karena nanti Ibu akan menilai apakah kamu sudah memahami materi yang akan kita pelajari hari ini atau belum, dengan mengukur kemampuan kamu dalam mengerjakan lembaran evaluasi. Jadi lembaran evaluasi itu nanti masing-masing kamu akan mengerjakannya. Dan nanti Ibu bagikan. Lembaran evaluasi itu kalian kerjakan, lalu nanti Ibu akan mengumpulkan. Baik, silakan. Baik, untuk lembaran yang sudah Ibu bagikan tadi, semua sudah dikerjakan? Sudah, Ibu. Sudah praktik? Ya, maka sekarang Ibu akan mengumpulkannya untuk Ibu nilai ya. Dikumpulkan.
Perhatikan di sini. Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan dan kita akan membuat rangkuman untuk kegiatan kita hari ini. Untuk itu, tadi kita sudah pelajari tentang apa tadi? Female. Kita akan mempelajari tentang sumber energi ya. Sumber energi dari apa, baby? Dari angin ya. Baik. Tadi kita sudah tahu manfaat daripada angin. Manfaat daripada angin itu ada banyak manfaatnya tadi. Tadi kita sudah praktekkan tentang bagaimana cara kita membuat kincir angin. Dan kita sudah melakukan percobaan. Kita sudah tahu manfaat dari kincir angin itu apa-apa saja, itu kita sudah tahu. Coba ini Ibu minta baby sebutkan salah satu manfaat daripada kincir angin. Coba baby. Pembangkitan listrik. Pembangkit tenaga listrik. Membantu proses penggilingan padi. Membantu proses penggilingan padi. Pati. Membantu penyaluran air. Membantu penyaluran air. Itu kita sudah lihat manfaat daripada kincir angin. Tadi kita sudah lihat ada kincir angin dan juga kincir air. Coba Ica sebutkan salah satu manfaat daripada kincir air bagi kehidupan manusia. Sebagai sumber energi bagi pembangkit listrik. Sebagai sumber energi pembangkit listrik. Ini Tessa. Sebagai objek wisata. Sebagai objek wisata. Dari jawaban yang sudah kalian sebutkan tadi, kita tahu bahwa angin itu sangat penting untuk kita manusia. Ya tidak? Ya, Ibu. Jadi manfaat daripada kincir angin dan juga kincir air itu untuk kita manusia. Untuk itu pelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti Ibu akan berikan tugas rumah kepada kalian untuk bisa mengerjakannya di rumah. Tugas rumahnya itu adalah kalian akan membuat kincir angin. Tadi kita sudah praktekkan di sini toh. Sudah praktekkan di sini dan melakukan percobaan bagaimana caranya supaya kincir angin itu bisa berputar. Untuk itu kembali ke rumah bersama dengan orang tua atau bersama dengan teman, kalian akan melakukan percobaan untuk membuat kincir angin. Baik kincir angin dari kertas maupun kincir angin dari plastik. Jadi praktekkan seperti yang tadi kita sudah buat itu. Nah, sebelum kita pulang, Ibu akan berpesan, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu kita buat apa saja? Esa, Mencuci tangan. mencuci tangan dengan menggunakan apa? Mencuci tangan dengan Sabun. mencuci tangan dengan sabun. Siapa lagi? Email. Selalu memakai masker. Siram. Lalu menjaga jarak. Selalu menjaga jarak. Gitu. Terus ada lagi? Mati bekas. Ica? Hindari kerumunan. Hindari kerumunan dari banyak orang. Jadi setelah kita pulang nanti tetap selalu di rumah dan selalu menjaga protokol kesehatan yang sudah kalian sebutkan tadi ya. Baik. Untuk itu dengan demikian pelajaran kita hari ini kita akhiri sampai di sini. Tugas rumah yang akan Ibu berikan tadi, nanti besok Ibu akan bertanya apakah kalian akan mengerjakan di rumah atau tidak. Bisa toh? Bisa, Bu. Kita akhiri kegiatan kita ini dengan berdoa. Untuk itu Ibu minta ini Ica untuk pimpin kita dalam doa penutup. Silakan kita semua dipersilakan berdiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan
datanglah kerajaanmu. Jadi Siap, saudara.